Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Leonsius, NIM saya 21104-17342. Saya berasal dari kelas M1 dari jurusan Manajemen Ekonomi. Saya di sini akan menjawab soal-soal ujian ulangan akhir semester untuk perekonomian Indonesia pada tanggal hari Kamis 21 Juli 2022. Selaku pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia, dosen Pak Muhammad Arifin, izinkanlah saya untuk menjawab soal-soal ujian ulangan akhir semester ini. Nomor 1, kenapa perlu dilakukan otonomi daerah di Indonesia? Jelaskan. Indonesia adalah negara memiliki ragam budaya dan kekayaan alamnya. Kekayaan alam tersebut terbentang dari Aceh sampai Merauke. Dari banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia, itulah otonomi daerah hadir. Otonomi daerah hadir untuk membuat terobosan yang efisien dan efektif bagi kemajuan daerah mereka masing-masing. Karena pemerintah daerah tersebutlah yang paling mengerti seluk-beluk potensi daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, kebutuhan, dan masyarakatnya. Dalam wacana administrasi publik, otonomi daerah sering disebut pemerintahan daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan dari tujuan dari otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dari sisi politik, dapat membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang kreatif. Dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan yang bersifat daerah atau lokal untuk mengoptimalkan potensi daerah. Dapat mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju daerah yang otonom. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga satu daerah bisa menjadi daerah otonom. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Nomor 1 maksudnya. Sekarang kita akan ke nomor 2. Apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Jelaskan. 2. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Terdiri dari seluruh pendapatan negara, termasuk di dalamnya hibah, serta sebagian pembiayaan yang bersifat menambah kas negara baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, terdiri dari seluruh belanja negara serta sebagian pembiayaan yang bersifat mengurangi kas negara, atau berupa pembiayaan pengeluaran baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Soal nomor 3. Bagaimana indeks pembangunan manusia IPM yang baik menurut Anda? Menurut saya, indeks pembangunan manusia IPM adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia dirumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP, United Nations Development Program. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk, enlarging the choice of people, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Indeks pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual. Konsep pembangunan manusia harus dibangun dari hal-hal sebagai berikut.
1. Mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 2. Bertujuan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. 3. Memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia tersebut secara optimal. 4. Didukung 4 pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 5. Menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Menyadarkan para pengambil keputusan agar lebih berfokus pada pencapaian manusia, karena IPM diciptakan untuk menjadi hal utama dalam pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi. 2. Mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan per kapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda. 3. Memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi atau negara bagian, di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya. Itu untuk jawaban untuk nomor 3 dari saya. Sekarang kita akan ke nomor 4. Soal nomor 4. Bagaimana kebijakan moneter Anda apabila terjadi inflasi di Indonesia? Untuk mengendalikan inflasi, terlebih dahulu mengetahui penyebabnya terjadi inflasi, sehingga terbentuk jalan untuk mengatasinya. Beberapa kebijakan yang bisa digunakan untuk pengendalian inflasi. Kebijakan moneter. Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter dikenal sebagai kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan moneter terbagi menjadi beberapa hal, yaitu kebijakan penetap persediaan kas. Hal ini diambil oleh bank sentral untuk mengurangi uang yang beredar. Caranya dengan menetapkan persediaan uang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, maka inflasi dapat ditekan. Kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Harapannya jumlah uang beredar dapat berkurang sehingga inflasi bisa ditekan. Kebijakan operasi. Pasar jumlah uang beredar juga bisa dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga. Misalnya surat utang negara (SUN). Jika banyak surat berharga yang dijual, jumlah uang beredar berkurang dan inflasi bisa dikurangi. Kebijakan fiskal. Untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal termasuk sebagai berikut. Menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan barang atau jasa bisa ditekan. Hasilnya, harga barang atau jasa juga menurun. Menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tersebut dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga turun dan inflasi ditekan. Kebijakan lainnya, cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produksi. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Itu adalah jawaban untuk nomor 4. Sekarang kita akan ke nomor 5, soal nomor 5. Bagaimana dengan tanggapan Anda perekonomian Indonesia dalam era globalisasi saat ini? Menurut saya, untuk era globalisasi saat ini di Indonesia, melihat kondisi Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kehidupan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo. Terpaksa harus mencabut subsidi BBM meskipun dalam kondisi harga minyak dunia lagi turun, dengan sasaran pengalihan dan pemanfaatan ke sektor-sektor produktif. Namun di sisi lain, bagi kehidupan masyarakat akan bertampak lain. Kerap kali ada yang menanggapi positif dan ada pula yang menanggapi negatif. Sisi positifnya,
Pembangunan infrastruktur akan lebih ditingkatkan sehingga dampaknya akan dirasakan dalam hal kelancaran arus barang yang akan dipasarkan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan sisi negatif, biaya produksi semakin besar sehingga harga-harga barang maupun jasa di pasar semakin melambung tinggi bagi kehidupan masyarakat kecil dan miskin. Ini akan lebih menyusahkan lagi. Itulah jawaban nomor 5. Itu sekian dari jawaban saya untuk soal-soal ujian ulangan akhir semester untuk perekonomian Indonesia. Dari jawaban saya 5 soal. Sekian dan terima kasih atas video jawaban saya untuk ujian ulangan akhir semester perekonomian Indonesia. Dari saya sekian dan terima kasih.